Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana lima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Kita sudah memasuki 27 ya Pak? 27 Ramadan. Alhamdulillah udah sampai ke 27 Ramadan, sebentar lagi mau sampai garis finish. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini karena dengan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat subuh kita dapat melakukan berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Penghujung Ramadan itu sudah tampak di depan mata, ya kan? Gak lama lagi Ramadan akan menemui garis finish, garis akhir, dan siap-siap akan meninggalkan kita. Jadi kalau di awal Ramadan, sebelum Ramadan saya pernah kasih ilustrasi, ada tamu kehormatan yang nginep di tempat kita selama sebulan. Tamu kehormatan itu lebih besar dari tamu negara. Kita dikasih tahu nih, weh, mau protokoler istana, ada tamu yang bakal datang sebulan, nginep tempat bapak-bapak sekalian. Tentunya kita mempersiapkannya dengan baik ya, rumah kita, badan kita semua. Nah, tamu ini istimewa. Ketika kita melayani dia dengan baik, dia akan membalasnya berkali-kali lipat. Nah, di ujungnya itu tamu ini begitu hampir selesai dia nginep, dia bilang, terima kasih saya sudah hadir dan kamu sambut. Sampai jumpa lagi tahun depan. Kita dibilang kayak gitu. Intinya begitu kita dibilang sampai jumpa lagi tahun depan, insya Allah kita ketemu Ramadan depan, kita akan mempersiapkan diri kita lebih daripada yang sekarang. Maksudnya begitu. Jadi 1 bulan yang penuh rahmat dan ampunan serta berkah akan menemui ujungnya. Bagi orang-orang yang beriman, ya, kalau kita dengar surat Al-Baqarah ayat 183 kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, yang dipanggil iman, yang jawab iman juga, gitu kan. Nah, orang-orang yang beriman itu mengisi penuh hari-hari di bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik dia. Tentunya dia akan merasa kehilangan ketika bulan Ramadan usai. Insya Allah titel takwa akan didapat bagi orang-orang beriman yang menyambut dan mengisinya dengan baik. Nah, setelah Ramadan usai ada yang namanya hari kemenangan, ya, Idul Fitri. Sebenarnya menang lawan siapa? Kan begitu. Nah, jadi kalau dibilang kawah candra di mukanya Ramadan, battle-nya di Ramadan, menangnya pas hari raya Idul Fitri. Menang lawan apa ya? Yang jelas menang lawan hawa nafsu. Karena kita sebulan ini udah, bahkan jauh sebelum dari Ramadan, Rajab, Syaban, kita udah siap latihan dulu. Benar-benar di Ramadan ini benar-benar kita pakai maksimal. Dan kita menemui kenikmatan beribadah itu. Nah, terakhir, pasti kalau sudah melewati Ramadan ada hasilnya. Hasilnya adalah yang dimau adalah orang-orang bertakwa.
Tapi orang-orang bertakwa itu ada nggak sih ciri-cirinya? Gitu. Di Al-Quran dijelaskan siapa orang bertakwa itu ada banyak. Ya. Nah, yang saya akan share di sini adalah hari kemenangan itu ya disambut gembira oleh orang-orang. Tapi ada dua tipe orang yang menyambutnya, Pak. Yang pertama adalah orang yang merayakan kemenangannya sendiri. Yang kedua adalah orang yang merayakan kemenangan orang lain. Jadi orang yang merayakan kemenangannya sendiri adalah dia bekerja keras selama bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan amal-amal ibadah yang terbaik. Boleh dibilang dialah yang menang. Tapi kalau orang yang merayakan kemenangan orang lain, dia nggak ikut-ikutan tuh. Puasa aja, kadang bolong. Ya, disuruh dihimbau untuk qiyamul lail dia enggak. Gitu. Puasa sekedarnya aja. Nah itu. Jadi orang-orang yang seperti itu nggak bisa dibilang dia merayakan kemenangannya orang lain, orang-orang yang beriman tadi, yang menyambut dan menjalankan dengan yang terbaik. Lalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita termasuk yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Tentunya saya yakin bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu juga, kita termasuk orang yang pertama. Karena apa? Kita menyambutnya dengan baik, dengan penuh semangat, dengan ilmu dan segala macam ya. Jadi sholat yang terbaik, puasa yang terbaik, sedekah yang terbaik, tilawah Quran terbaik, berbuat baik yang terbaik, nah semua terbaik. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang merayakan kemenangannya sendiri, jadi orang yang saat Ramadan itu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, berbanyak tilawah Quran, berdoa, istighfar, infak, dan sedekah, menjalin hubungan silaturahim dan lain sebagainya. Seraya berharap semua kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperpanjang catatan amal kebaikan kita yang akan diperlihatkan di hari akhir kelak. Jadi kita nabung, Pak. Nabung amal dicatat. Ya. Lah terus orang yang merayakan kemenangan orang lain adalah orang yang saat Ramadan amalannya standar aja. Bahkan lebih buruk. Orang lain puasa, dia nyelip tuh ke warteg, kelihatan kakinya doang. Ya kan, pakai gorden warteg. Bentar lagi warteg buka gordennya 2 hari 3 hari ke depan. Ya. Jadi orang-orang yang merayakan kemenangan orang lain artinya orang-orang yang nggak ngambil yang udah Allah tawarkan di bulan Ramadan. Ditawarkan rahmat, ditawarkan ampunan, dia nggak mau. Karena kalau ditawarin ampunan, dia istighfar sebanyak-banyaknya, dia banyak dosa, kan? Banyak dosa, ya kita ambil apa yang ditawarkan. Beramal sedikit, satu dibalas berlipat-lipat. Adanya kan cuma di bulan Ramadan begitu. Gitu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang merayakan kemenangannya sendiri itu hasil kerja kerasnya dia. Nah, terus ada orang-orang yang sukses melewati Ramadan. Itu orang-orang yang sukses melewati Ramadan itu kelihatan ketika mereka tidak lagi melakukan dosa besar dan dosa kecil. Mereka menahan diri dari dosa yang diakibatkan oleh seluruh anggota tubuh. Orang yang sukses berpuasa juga sudah mulai menjauhi hal-hal yang diharamkan, syubhat bahkan sebagian yang mubah. Artinya seseorang yang mencapai derajat ketakwaan menjauhkan diri dari sebagian yang dibolehkan karena dikhawatirkan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Tuh, kalau orang-orang yang puasanya benar di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan dia akan hati-hati mengkonsumsi yang subhat, yang apa, nggak berani lagi dia selalu mempertimbangkan, bener nggak nih, sayang saya berlatihan selama sebulan bulan puasa, itu lepas bulan puasa apa aja dia embat, enggak, jangan begitu, ya.
Hanya orang-orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan tersebut yang dapat suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Ini tentu tergantung dari usahanya dalam mendapatkan fitrah itu. Jadi tergantung usahanya di saat bulan Ramadan ini. Masih ada sekitar 2-3 hari ke depan, maksimalkan aja. Dengan apa ya, yang katakanlah misalnya yang belum khatam Quran, khatamkan. Yang mau sedekah lebih banyak lagi, mau nggak, silakan. Ya, yakinlah bahwasanya apa yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah. Bisa kita lihat di surat 34 ayatnya 39. Di situ dibilang bahwasanya apa yang kamu infakkan akan kami ganti. Jadi jangan takut, Pak. Apalagi bulan Ramadan. Duit tinggal segini-segini ya, paro, berani bagi dua gitu. Belajar jadi orang kaya gitu. Ya, salah satu cara untuk kita bisa mendapat perniagaan yang kagak merugi adalah itu tadi. Infak berani. Kenapa? Yang diharapkan cuma ridho Allah aja. Dengan di situ nanti kita dikasih tahu, ini lo jalannya. Bagi orang-orang yang punya kesulitan ekonomi misalnya, ya kan? Perbaiki sholat, terus perbaiki hubungan dengan manusia juga, banyakin sedekah, macam-macam. Itu adalah tips-tips dari beberapa ulama yang ketika ditanya, kita lagi mendapatkan kesulitan, Pak, bagaimana supaya keluar dari kesulitan itu? Bukan keluar, Pak, tapi menjalankannya dengan yang terbaik. Banyak orang yang bilang, saya bisa mendaki gunung Everest gitu. Bukan saya yang jago, tapi Allah mudahkan saya untuk naik ke sana. Gitu. Jadi kalau ada yang namanya aral melintang, kita hadapin, bukan begitu kita lolos, bukan kita yang hebat, tapi Allah sebenarnya yang memudahkan aral itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi kesulitan, dia bertanya, waduh sulit amat nih gue. Dia bertanya, ya Allah kenapa saya? Allah bilang, kenapa enggak? Karena di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan cobaan atau beban yang nggak bisa dipanggulnya. Artinya apa? Allah aja yakin bapak nih diuji dengan A, gitu, diuji dengan harta, diuji dengan anak. Allah yakin kamu bisa. Masa kita nggak yakin? Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada 3 tolok ukur dikatakan sukses pasca Ramadan. Yang pertama, kita akan merasakan ketenangan jiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28, saya bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena banyaknya aktivitas ruhiyah di bulan suci Ramadan, maka salah satu tanda orang yang mendapatkan kemenangan Ramadan adalah mendapat kebahagiaan karena munculnya ketenangan jiwa atau hatinya. Artinya, apa yang kita lakukan pol-polan di bulan Ramadan bekas, Pak, membekas. Apa yang berbekas? Ketenangan hati kita lebih. Jadi kalau udah lewat Ramadan masih banyak hati yang kagak tenang, dipertanyakan Ramadannya bagaimana itu? Kira-kira gitu. Ya. Jadi aktivitas ruhiyah bersifat zikir, wirid, puasa, baca Quran, tarawih, itu sejatinya membuat hati menjadi tenang. Jadi kalau misalnya udah melakukan itu semua, hati belum tenang, there is something wrong. Apa nih? Pasti ada yang salah, ya kan? Karena ketika kita benar-benar menjalankan itu, maka hati kita akan tenang. Itu janji Allah tadi sudah Ar-Ra'd ayat 28. Maka itu kita harus periksa hati kita sekarang. Apakah dengan menjalankan ibadah tadi kita udah tenang, atau malah sebaliknya? Jadi ya sholat tapi tetap gelisah. Kenapa tuh? Bisa kita periksa sholatnya.
atau ada hal-hal yang di luar itu yang akan mempengaruhi ke sholat kita. Kira-kira begitu. Yang kedua, peningkatan dan bertambahnya amal soleh serta tarkul ma'asi atau jauh dari maksiat setelah Ramadan berakhir. Artinya orang-orang yang menjalankan Ramadan itu dengan baik dan benar, dia akan kebawa ke kehidupan setelah Ramadan. Yang tadinya habis sholat baca Quran, begitu lepas Ramadan tetap dilakukan itu. Yang tadinya sholat malam, bangun sepertiga malam, kelar dari Ramadan, tetap dia mengerjakan itu. Dan dia selalu haus untuk amal-amal yang sunnah yang selanjutnya. Lalu yang ketiga, orang yang dikatakan sukses melewati Ramadan adalah kepedulian sosial. Dia lebih peduli karena Allah mengajarkan bahwasanya di bulan Ramadan itu kalau kita melakukan kebaikan yang sifatnya horizontal, ya itu di tingkat sosialnya, katakanlah begini, misalnya sedekahnya banyak, lepas bulan Ramadan nggak kurang, gitu. Jangan begitu selesai Ramadan selesai juga sedekahnya, gitu. Jangan juga begitu. Jadi kadang kita harus akui juga semangat untuk beramal soleh hanya sebatas dalam bulan suci Ramadan aja. Lepas dari bulan Ramadan semangat ibadahnya loyok lagi turun. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi amal soleh dalam bulan Ramadan juga harus kita bawa setelah bulan Ramadan. Kebaikan itu harus terus kita pelihara, bahkan kalau bisa terus ditingkatkan. Jadi yang jelas pertama adalah hatinya tenang, kedua amal ibadahnya nambah, ketiga lebih peduli, ya kan? Karena di bulan Ramadan itu ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak sedekah, itu terus jalan. Nah, orang-orang yang sukses melewati Ramadan ini dikatakan sebagai orang yang meraih kemenangan. Jadi dinukil dari Hasih Syekh Zada ala Tafsir Badawi Baidawi, ada 10 tanda orang yang berhasil meraih kemenangan pasca Ramadan. Yang pertama, semakin baik kepada orang tua. Orang tua kandung, orang yang dituakan. Jadi atau masih saudara-saudara yang dituakan masih ada, nah, semakin baik kepada mereka. Jadi setelah Ramadan semangat berbuat baik kepada orang tua menjadi bertambah. Nah itu berarti dia sukses mendapatkan kemenangan itu. Yang kedua, belas kasih kepada orang lain. Jadi orang yang meraih kemenangan itu tandanya orang tersebut meninggalkan kelakuan aniaya. Jadi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang sangat punya hati yang belas kasih, rahmah, mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jauh dari ghibah. Jadi orang yang mendapatkan hari kemenangan itu adalah orang yang tersebut semakin menjauhi yang namanya ghibah atau amalan-amalan yang kagak penting gitu. Yang keempat, rindu mengerjakan amal soleh. Setelah mengerjakan amal soleh yang satu, dia akan mengerjakan yang lain lagi. Terus gitu. Nah, orang yang meraih kemenangan adalah orang-orang yang seperti itu. Dia nggak puas dengan satu amalan aja. Dia haus dan mencari lagi amalan-amalan yang lain. Tambah lagi dia mencari ilmunya untuk menjalankan amalan-amalan itu. Yang keempat, yang kelima, banyak zikir. Orang yang meraih kemenangan setelah Ramadan akan semakin banyak berzikir kepada Allah. Jadi misalnya, ambil contoh lagi, kita ketemu sama masalah, yang harus dilakukan kan adalah terima dulu. Habis kita terima, kita punya toolsnya, namanya sholat dan sabar.
Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu kan gitu ya. Nah, terus untuk maintain hati kita pakai zikir. Nah gitu. Setelah berzikir, yang keenam adalah sabar. Orang-orang yang meraih kemenangan, dia tambah sabarnya. Ketika dia waktu berpuasa, diajakin ribut, disenggol sama orang, pergi puasa. Nah, lepas dari bulan Ramadan, sifat-sifat seperti itu, gampang marah, emosian, itu tertekan habis. Ya, yang ketujuh adalah senantiasa menjaga hati. Orang yang meraih kemenangan itu semakin menjaga kesucian hatinya. Maksudnya adalah menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, riya, takabur, kikir, tamak dan sebagainya. Jadi dia jaga hati dia. Yang kedelapan adalah istiqomah dalam bertadarus Quran. Karena di bulan Ramadan dia pol-polan untuk baca Quran, tadabbur segala macam. Di bulan setelah bulan Ramadan dia akan istiqomah untuk itu. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia bagus, tilawah terus gitu. Begitu lepas dari bulan Ramadan terus dilakukan itu, nah itu orang-orang yang meraih kemenangan. Yang kesembilan ada ikhlas. Jadi orang yang meraih kemenangan usai Ramadan itu akan semakin ikhlas di dalam melakukan segala ibadah. Jadi latihan sebulan, kita tahu apa yang kita lakukan ini ikhlas. Ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, yang lain enggak. Gitu. Memang menuju ke situ nggak gampang. Artinya pasti jalannya berliku-liku, tapi insya Allah ketemu tuh sama yang namanya ikhlas. Yang terakhir adalah mampu menahan nafsu. Dia orang yang meraih kemenangan akan mampu mengendalikan nafsunya, sehingga setiap tindakannya terhindar dari kemaksiatan. Nah, jadi ada 10 tanda orang yang berhasil meraih kemenangan pasca Ramadan. Yang pertama, semakin baik sama orang tua. Kedua, tambah belas kasihnya, nggak tegaan orangnya gitu ya. Ketiga, jauh dari ghibah. Yang keempat, dia selalu menambahkan amal-amal solehnya, dia cari ilmunya, ditambahin. Yang kelima, banyak zikir. Yang keenam, dia tambah sabar. Yang ketujuh adalah senantiasa jaga hati. Yang kedelapan, istiqomah dalam melakukan tadarus Quran. Yang kesembilan, ikhlas. Dan yang 10 adalah mampu menahan nafsu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan usai Ramadan. Di antaranya itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Orang-orang yang merayakan kemenangannya diri sendiri, bukan kemenangan orang lain. Terus termasuk juga orang-orang yang tambah ketenangan jiwanya. Dua, tambah amal solehnya. Yang ketiga, lebih peduli di kehidupan sosial. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, enggak silakan. Kita singkat aja. Tunduh. Ya. Karena mau dekat lagi nih, selesai bentar lagi garis finish. Garis finish. Besoknya kita main depan. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, maka silakan. Masih jauh nih waktunya. Singkat-singkat aja saya sampaikan. Iya. Apa? Oh iya, lagi absen. Oke, kalau kira-kira udah nggak ada yang ditanyakan, kita tutup aja ya kaji kita. Dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.